teman-teman jadi berpikir, oh iya ya saya juga punya impian umroh yang akhirnya saya kepingin tapi enggak. Nah teman-teman yang bukan muslim, iya ya saya ini kan kepingin wisata religi, ziarah, tapi ke Lourdes kok gitu. tapi kan nggak kepikiran, sudah kepikiran tapi bisa jadi sudah berpikir Kayak bisa sih, masa bisa sih Iya, kayak gitulah. benar. Nah dengan begini akhirnya teman-teman menumbuhkan lagi hasrat, rasa, hati, rasa untuk membangkitkan lagi impiannya. Iya kan? Iya, Gitu loh, benar-benar. seperti itu. Bahkan Bu Ina ya, Mbak Ina itu kan juga dari goals ya Umi ya, dari goals yang mencapai ditulis. semua kapal pesiar, benar-benar, mobil, rumah, Betul, pekerjaan, itu penghasilan. luar Nah biasa itu kan semua ini. memotivasi teman-teman. Iya benar, gitu artinya ya. itu adalah real ya, Iya. nyata bukan hanya cerita. Dan pernah testimoni langsung kan di SNS kalau teman-teman yang awal-awal ikut Zoom ya. Iya, itu jadi Bu Ina yang keren. testimoni. Keren banget ya. Yang minggu lalu testimoni itu kan juga berbicara mengenai buku syukur Umi. Jadi beliau menuliskan buku syukur, dengan itu kemudian manifest. Kemudian ada juga yang menuliskan goals gitu, manifest gitu ya. Saya tuh sampai kadang-kadang itu heran gitu ya. Ternyata segampang itu ya sebenarnya untuk manifest itu sebenarnya Umi ya. Sebenarnya gampang banget gitu loh Umi. Istiqomah aja, telaten aja ya bahasa Inggrisnya telaten aja. Iya, naikkan vibrasi itu loh yang penting Umi ya. Terus kita itu kayak menulis itu jadi udah rasa kayak habit gitu, kebiasaan. Yang dulunya kita malas, yang rasanya aduh kok apa sih harus nulis gitu ya, melakukan sesuatu kayak sekolah lagi nih harus gitu nulis, ya. kok kayak sekolah lagi apa. Sekarang itu menjadi habit dan teman-teman itu malah hormon endorfinnya bagus, malah pada sehat. Iya kan, pada sehat-sehat. Saya juga sering kayak gitu sih Umi. Jadi ketika saya misalnya pas jeda gitu ya, saya buka lagi buku syukur, saya buka lagi buku goals, itu rasanya sama ya. Wah gitu ya ternyata. Wah ternyata saya pernah nulis ini loh. Yang ini sudah kejadian nih. Jadi kadang-kadang itu saya sudah nulis buku goals Umi, lupa kalau saya sudah pernah nulis itu dan kejadian. Gitu. Itu sering kan Umi? Sering. Gitu. Sering. Iya, jadi saya sering kayak gitu. Dengan berjalannya waktu itu salah satu impian kita yang kita tulis sudah berapa tahun yang lalu, habis itu kita ngecek lagi, lah aku pernah nulis gitu ini ya. loh. Nah, berarti kan itu energi kita sudah pesan kita tuh sudah terkirim, energi kita ke semesta ya, ke Allah, dan itu akhirnya terwujud dengan cara yang menyenangkan, yang sampai kita lupa kalau sudah terwujud. Iya benar. Ingat nggak Umi yang waktu pas ada salah satu ibu yang dia nulis waktu pas di reuni Urban Revolution dari Jogja itu. Iya, kejadian kan. Dia nulis kan waktu itu di goals, kemudian kejadian dan beliaunya lupa. Ya, nanti akan testimoni di minggu depan beliaunya itu dihubungi nanti. Ya. Itu sudah keren dong. loh, dan apa yang beliau tulis dan lakukan itu belum dilakukan sebelumnya. Iya, ada keberanian, ada semangat, akhirnya kejadian beneran. Iya, jadi teman-teman, jadi teman-teman ada satu sahabat dari Urban Revolution. Jadi beliaunya ini pernah menuliskan bukan buku ya Umi, lembaran aja. Waktu itu Teteh hanya minta tuliskan semua keinginan gitu. Saya ingat kok waktu itu kan saya ikut ya waktu itu. Tuliskan. Nah, pada saat itu ibu itu menuliskan bahwa dia akan punya usaha pokoknya. Iya, gitu ya. Kita nggak akan spill di sini karena nanti Selasa beliaunya akan bicara di Zoom SNS. Jadi beliau akan punya usaha. Cuman setelah itu pada saat itu dia belum tahu ya bakal usaha ini gimana, wong sama sekali dia nggak pernah kepikir bahwa punya usaha itu kan Umi ya. Pokoknya nulis aja, sama Teteh kan disuruh nulis aja apapun. Nah ternyata kemudian berapa bulan kemudian ternyata ibu ini punya usaha dan itu pun beliaunya lupa. Ya kan Umi? Pernah nulis itu, lupa kalau pernah nulis itu. Dan itu beliau spill sama tempat usahanya. Jadi keren ya, ini juga ngaji Roso ya wes luar biasa. Jadi teman-teman itu yang aku suka itu mereka tuh kasih realnya, kayak manifest itu video ambil uang di ATM, jadi keren gitu loh. Ya. Jadi di grup itu kalau bangun pagi itu udah kayak imunnya tuh booster banget gitu ya. Ngelihat grup teman-teman manifest ya. Seperti itu. Itu buku kedua ya Umi. Buku ketiga sekarang tentang asumsi. Asumsi ini baju ya. Jadi kata Allah aku sesuai prasangka hambaku. Jadi apa sih yang kita pikirkan itu yang terjadi. Jadi menurut saya itu kalau teman-teman yang di MR itu ya, yang sudah belajar di Ustadz Nas itu, saya cuplikan sedikit ya Mbak V, itu law of projection. Apa yang kita pikirkan itu akan terjadi dalam kehidupan kita, realita. Jadi apa yang di laptop
kan akan keluar di ini, bukan di layar kan sama. Nah itu juga pikiran kita. Makanya teman-teman di grup itu bahkan ada satu kebiasaan yang menarik, yang akhirnya aku juga jadi, iya ya. Gimana Umi? Jadi gini, yang menariknya begini. Buku asumsi ini kan, paling banyak pertanyaan itu. Kalau bangun tidur itu ngelihat tuh set, jualan saya ini hari nggak rame nih, set buka lagi. Hari ini aku butuh uang segini belum masuk, set, ya kan gitu kan? Setiap hari itu pertanyaan. Jadi sebenarnya ada teman-teman di grup itu, termasuk Neng Mila ya, Neng Mila, Neng Suci. Beliau tuh cerita kalau buku asumsi saya tiap hari saya bawa. Karena beliau ini di samping bekerja punya usaha. Jadi contohnya hari ini beliau ada laporan dari yang bekerja, yang jaga, entah itu karyawan atau adminnya. Usahanya hari ini penjualannya sampai di jam ini belum mencapai yang ditargetkan. Yang dia tulis apa? Gimana? Buku asumsi dong. Oh iya. Hari ini yang datang banyak. Jadi dulu itu begini, ditulisnya dulu usaha saya tidak laku. Nggak usah kayak gitu. Jadi dulu sekarang. Kata TVB, kalau kita sudah rilis, kita nggak perlu kayak gitu sayang. Jadi gimana Umi? Kita hanya kalau ada pikiran yang terlintas hal yang negatif, yang tidak positif dalam pikiran kita, bahwa usaha kita hari ini ada trigger lah istilahnya. Ada trigger gitu ya? Bahwa ini adalah ini hari kok hujan berkahnya berkepanjangan, yang datang beli sedikit kayak gitu. Itu tuh pikiran yang terlintas. Nah, itu manusiawi negatif. Ya sebenarnya. Manusiawi. Nah, yang dirubah di buku datanya adalah hari ini aku bahagia, hidup penuh syukur dan berkelimpahan. Semua customer akan datang dengan cara yang menyenangkan. Semua pembeli akan datang dengan cara yang semudah dan datang dengan cara yang bahagia dan menyenangkan. Jadi kita tulis itu untuk vibrasi kita tuh naik. Betul, makanya buku ini harus dibawa. Iya, kemana-mana ya harusnya. Iya, dibawa. Jadi ditulis itu dengan ditulis begitu, imunnya naik nggak sayang? Naik lah. Naik dong. Karena menurut saya Umi, kalau asumsi itu adalah sebuah keyakinan bawah sadar kita yang kita tuliskan. Betul. Gitu ya. Jadi realita benar. Jadi keyakinan yang menjadi realita. Makanya nggak usah lagi bertanya, kan nggak mungkin ya, kok kayak gini. Nah itu sudah, kalau udah kayak gitu nggak susah bisa, ya. manifestnya lama. Nah ini buku asumsi contoh yang berikutnya sayang. Gimana? Jadi begini, kalau kita berpikir lagi bahwa amanah saya ini besar, amanah saya tanggung jawab atau utang saya ini besar, maka yang terjadi apa? Besar dan tidak lunas-lunas. Coba dirubah di buku asumsinya, amanah saya 500 juta dibayar oleh semesta Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang menyenangkan dan ajaib, dengan cara yang mudah seperti tersenyum. Enak nggak? Yang bayar kan Allah, diselesaikan atas izin Allah, atas ridho Tuhan, ada ridha Allah gitu loh. Kalau kita udah percaya begitu, ada keraguan nggak? Enggak sebenarnya. Tapi belum kebayar loh. Iya ya, tapi gini. Itu akhirnya timbul ke-trigger kan? Iya benar. Karena apa? Nggak yakin. Benar. Padahal kita sudah bahas bahwa yakin kepada Allah di atas segalanya. Di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Bersyukur di atas rata-rata. Artinya dalam keadaan kita dikasih amanah, ada tanggung jawab, dikasih toko kita yang tidak rame, itu kita masih di sana, kita bersyukur dan kita merubah langsung data terbaru kita. Menurutnya Mbak V, keren nggak? Keren dong, karena kan artinya sebenarnya dari yang keyakinan yang tadinya mungkin nggak kepikir itu jadi bahwa itu jadi yakin gitu ya. Makanya asumsi itu adalah keyakinan alam bawah sadar kita sebenarnya yang kita naikkan gitu ya Umi. Nah sekarang Umi, masalahnya teman-teman itu ada juga yang masih bertanya-tanya terkait dengan itu. Gimana Mbak kalau misalnya saya itu ketika memikirkan itu kemudian tiba-tiba disabotase sama diri kita sendiri gitu. Jadi nggak mungkin kayak tadi Umi bilang, nggak mungkin, gimana caranya gitu. Gimana Umi caranya supaya tidak ter-trigger kayak gitu? Ya, itu kan sebenarnya cerita jeruk nipis kemarin ya. Iya. Kerasa nggak? Kerasa banget Umi. Jadi ketika kita bayangin gimana, ayo Umi kita ceritain tentang jeruk nipis. Ya. Jadi kita cerita tentang jeruk nipis ini adalah kisah di mana waktu saya belajar di MR, Magnet Rizky ya.
Kisah jeruk nipis ini bisa mewakili teman-teman saat ini lagi di titik terendah, yang lagi punya persoalan baik bersama pasangan, persoalan baik dalam hubungan dengan anak, persoalan juga dengan pekerjaan, amanah, segala macam, itu bisa mewakili. Jadi kisahnya ada teman-teman yang reunian main ke rumahnya Mbak V. Terus ada si A mau minta minum. Jadi Mbak V itu bilang sudah ke kulkas aja, gitu kan. Jadi teman itu ke kulkas, di sana ada buah pir. Warnanya apa buah pir itu ya? Kuning-kuning gitu, kuning gading gitu. Bulu-bulu halus ya. Merinding nggak sih? Enggak ya? Enggak biasa lah, aja ya. biasa aja. Itu buah pir apa buah apa sih Umi? Kok ada bulu-bulunya? Buah kiwi lagi tuh. Kiwi kayaknya. Kiwi. Salah, yang sebut siapa? Makanya aku bilang pir dulu kan, berarti benar kan? Kiwi yang punya bulu kan? Si buah pir kan mulus kan? Mulus. Warnanya apa, kuning kan? Iya itu, berarti kan kita dua masih dalam alam bawah sadar. Iya. Masih sadar. Masih sadar, oke. Jadi ada minuman, ada ya silakan ambil minum, ada pisang yang warna kuning segala macam di sana. Ternyata di sana dia ngelihat ada jeruk. Jeruk apa nih? Kan ada banyak macam jeruk. Iya, ada jeruk nipis gitu kan, yang warna kuning. Dia ambillah pisau, terus dipotong. Coba tutup mata, Mbak Fe bisa merasakan. Teman-teman yang hadir di sini, coba tutup mata, merasakan jeruk nipis itu dipotong, terus diambil yang bisa diperas, coba ditaruh di lidahnya. Rasanya kayak mana? Mbak Fe rasanya kayak mana jeruk itu diperas? Rasanya kecut banget. Kecut ya, asam, kerasa ya. Ngebayangin jeruk nipis dan asam. Bener nggak sih? Rasanya kecut banget. Nah, ternyata rasa jeruk nipis itu sama dengan teman-teman sekarang yang rasain. Coba dibuka mata. Ada nggak jeruk nipisnya? Enggak sih. Tapi saya tadi tuh kalau orang Jawa bilang tuh kemecer Umi sudahan. Air liur tuh kayaknya sudah mulai banyak gitu. Apalagi saya bayanginnya itu. Padahal nggak ada jeruknya ya. Terus hubungannya apa Umi sama yang tadi? Persoalan selama ini itu ada nggak di depan? Enggak sih. Kepegang nggak? Enggak sih. Kerasa nggak? Enggak sebenarnya. Itu kan pikiran kita yang mengolah itu menjadi ada. Iya kan? Bener. Seperti jeruk nipis itu kan? Padahal nggak ada barangnya. Kok pada tutup mata terus kok rasa ngilu, sampai sekarang saya juga masih banyak air ludahnya. Bener ya. Artinya kayak ngeliur gitu ya rasanya. Artinya hidup kita, persoalan kita, rumah kita, kontrakan segala macam yang saat ini sudah jatuh tempo sowot gitu loh. Ya sudah selesaikan keluar. Kita kan cari solusinya, bukan kita persoalan ini yang membuat kita terkungkung di sana. Persoalan rumah tangga akhirnya kita jadi duduk mikir, menangis. Ya boleh, manusiawi gitu ya, meratapi nasib. Nah, pertanyaannya kalau kita punya anak, kayak dulu saya di waktu posisi saya ya, ditinggal suami. Saya ditinggalin 4 amanah, anak yang paling besar masih SD, yang paling kecil masih TK, belum TK, belum sekolah, dan dia belum mengerti rasanya kasih sayang seorang bapak. Pasti nangis dong. Pasti nangis, pasti sedih karena merasa ditinggal. Setelah berjalannya waktu, saya berpikir, saya baca satu buku yang ada, saya lupa bukunya apa ya, gitu. Sebenarnya rasa sedih yang hadir dalam hidup saya itu bukan karena ditinggal suami saya, tapi mengasihani diriku. Jadi kayak orang, jadi kayak meratapi nasib paling sengsara sedunia gitu ya Umi. Jadi korban gitu kan, ditinggal gini kenapa wai kan gitu. Jadi di situ terus saya nggak boleh begini terus. Saya harus bangkit, saya harus melakukan sesuatu untuk keluarga saya, anak saya, ibu saya yang masih membutuhkan bantuan saya gitulah. Disitulah saya bangkit sayang. Jadi sebenarnya itu kesedihan saya itu tetap berjalan. Kadang saya naik motor di lampu merah saya masih menangis. Kalau ada suami saya belum tentu saya seperti ini gitu lah ya. Tapi Allah kasih ini karena saya kuat, merasa saya mampu. Jadi nah persoalan itu hadir. Tapi bukan dipegang sama kita atau lagi bersama kita sebenarnya. Jadi kita tuh yang mengolah pikiran kita untuk memikirkan itu yang saya bilang pikiran berisik. Betul nggak sih? Saya ingat kata-katanya Teteh terkait dengan itu. Umi. Iya, jadi pada saat itu Teteh tuh bilang bahwa kitalah yang bertanggung jawab 100% pada rasa yang kita rasakan. Betul.
Iya kan? Dan kita yang harus bangkit menyelesaikan itu gitu iya kan? Nggak ada kata lain, bukan nggak bisa kita berharap pada orang lain kan Umi, ya kita sendiri karena kita yang bertanggung jawab pada rasa itu. Termasuk amanah lah, hutang. Waktu Mbak Fe berhutang, apa saya ada di sana? Iya. Kan saya juga nggak nyuruh-nyuruh kan nggak gitu. Nyuruh, nggak menikmati gitu ya. Nah pertanyaannya itu bukan saya mau menyudutkan, tidak. Artinya ada konsekuensi di sana. Betul. Apa yang kita sudah melakukan, kita harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan tanpa merasa jadi korban. Betul. Tanpa merasa tersakiti, terluka. Lah yang lukain siapa ente? Lah yang lukain ente siapa? Kan begitu bahasanya. Jadi bukan kita bicara ini memang kita sok pintar, enggak, tapi sudah melalui itu gitu loh. Satu-satunya cara ya merubah dalaman kita. Buku asumsa, kita kembali ke buku asumsi. Kita baju lama yang kita pakai, kita ganti dengan baju yang baru. Jadi kata-kata Bu Ine itu bilang apa? Jubah kebesaran udah harus dipakai. Baju yang kebesaran kita untuk membuat kita semangat harus kita pakai sekarang gitu loh. Iya. Begitu. Dan kata-kata atau narasinya kan sangat simpel sebenarnya Umi ya. Benar. Realitaku adalah gitu ya Umi ya. Aku hidup bahagia, penuh cinta, keberlimpahan. Anak-anakku hidup bahagia bersama pasangannya, bisnisnya lancar. Itu. Jadi kalau aku ke-trigger sama anak, contoh ya, anak A, B, C kan, anak-anak udah nikah ya. Jadi aku tinggal tulis di dalam buku realitaku, hari ini realitaku adalah anak-anakku hidup bahagia, penuh cinta, kasih sayang, dan juga keberlimpahan. Begitu, apa yang mereka hajatkan Allah ijabah. Sudah segitu. Iya benar. Itu realitaku hari ini. Iya, jadi makanya dituliskan sesuatu kata-kata yang sangat positif yang bisa mendorong motivasi kita sendiri ya Umi ya. Iya, itu contoh loh, kita udah ngasih contoh cara tulis loh ya seperti itu. Jadi jangan lagi nanya, Mi realitanya aku tulis gimana? Di saat pikiranmu negatif masuk, tinggal ditulis, realitaku hari ini adalah aku hidup bahagia, penuh cinta, kasih sayang, dan aku hidup berkelimpahan. Iya. Semua apa yang aku hajat, aku inginkan tercapai dengan izin Allah, dari doa Allah. Sudah. Kalau sudah percaya Allah di atas segalanya, mah indah gitu loh ya. Masa kita percaya sama pilot pada saat naik pesawat, kita nggak percaya pada Tuhan? Benar, ya kan, Umi? Aku tuh ada temenku itu kita memang beda pekerjaan. Beliau profesi sebagai seorang dokter, kita juga beda keyakinan. Tapi ada satu hal yang aku sering bersama, itu dia itu suka bilang gini, tadi itu aku naik itu aku doa dan ternyata sama gitu loh kita itu. Jadi dari cara obrolan ya. Jadi kalau aku naik pesawat sekarang pun dengan teman-temanku itu ya, itu tuh yang aku doain itu, ya Allah, aku mau tujuan ke Medan ya. Aku mau tujuan ke Medan, ya Allah, berikan pandangan yang terang untuk pilotnya, sehat, dia punya energi yang luar biasa, semangat untuk bisa membawa semua teman-teman yang ada di satu pesawat ini dengan tujuan masing-masing, dengan keperluan yang masing-masing. Kita selamat sampai tujuan tanpa ada halangan apapun. Semua kru di pesawat ini diberi kesehatan, keberkahan, dan kita semua sama-sama kita menuju ke tempat Medan ini dengan cara yang menyenangkan. Itu aku doain dari dulu, dan aku bertahu bahwa Tete bilang sending love itu loh. Iya. Ternyata benar. itu kan ilmunya mendoakan. Benar. Iya gitu. Itu Umi. Sebenarnya saya juga mau membahas tentang itu ya, tapi tadi masih belum sampai ke sana terkait dengan sending love dan release ini ya Umi ya. Karena yang tadi itu yang trigger tadi itu sebenarnya kan kita harus ngerilis dulu ya Umi ya sebenarnya ya. Umi, ini terkait dengan kita balik ke 3 buku lagi. Untuk kita selesaikan 3 buku ini biar teman-teman tuh pemahamannya tuh dalam tentang 3 buku ini. Bahwa 3 buku ini yang pertama buku syukur itu kita harus tuliskan ini dari buku mulai syukur, buku ini syukur, buku goals, ini buku asumsi. 3 buku. Nah, untuk buku syukur ini kan kita tuliskan lengkap dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut, barang-barang yang ada di rumah, pasangan, anak, pekerjaan, itu kita tuliskan orang tua. Pertanyaan, kalau orang tua nggak ada, biasa apa materi? Iya, gimana? Kalau orang tuanya nggak ada, pasangannya nggak ada, seperti saya, bapak saya kan sudah nggak ada, itu saya sedekah. Dan itu salah satu bentuk rasa syukur saya, dan untuk supaya abah saya tetap mendapatkan pahala dari anak-anaknya atau keluarga, itu bentuk TPQ itu. Jadi itu salah satu bentuk. Diwujudkan dalam niat gitu ya? Ketika jadi kita sedekah sama orang tua kita ini, entah Al-Quran, entah apa yang terus dibaca, Alkitab. Jadi kita itu mensedekahkan sesuatu yang terus dibaca atau dipakai sama orang, bermanfaat itu, untuk orang lain dalam jangka waktu dipakai, lama. Begitu. Iya, Bisa jadi semen 2 sak, 3 sak.
kan nggak apa-apa, dipakai selamanya loh sayang. Iya benar-benar, iya benar. Ya itu yang buku syukur yang ditulis mungkin 1 kali yang lengkap gitu Umi ya. Lengkap. Yang tadi itu 7 lengkap. Terus lengkap. ada pertanyaan yang biasanya. Gimana sih tiap hari kan benar gak sih? Iya. Tiap hari apakah juga nulis buku syukur? Jadi kalau yang pertama lengkap. Kemudian 1 sampai 7 ya lengkap 1 sampai 7 itu lengkap. Kemudian tiap hari juga iya. Umi, jadi biasanya saya nulis buku syukur yang per hari itu kalau malam, kalau mau tidur itu paling enggak apa sih yang saya syukuri hari ini itu saya tulis. Siap, gitu. Saya tulis di situ. Itu kalau yang buku syukur. Kalau yang buku goals itu kita nulisnya nggak tiap hari kan Umi? Enggak, bahkan Umi nulisnya setahun sekali ya. Setahun sekali, makanya ada evaluasi tadi itu ya Umi. Ada evaluasi tiap tahun. Jadi boleh senyamannya teman-teman ketika menuliskan buku goals itu bagaimana. Senyamannya mau setiap hari sebenarnya juga nggak apa-apa. Tapi kan namanya goals. Ingat ya, pas ingat boleh. Pas ingat boleh. Tadi goals itu kan ada yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang kan Umi. Dan ada goals yang untuk duniawi dan untuk tabungan kita di akhirat gitu. Itu goals. Kemudian asumsi. Nah, buku asumsi itu adalah perbaikan dalam diri kita. Jadi artinya kita menonjolkan realita, kita tunjukkan realita kita yang sebenarnya yang kita inginkan sebenarnya itu ya Umi ya. Jadi keyakinan alam bawah sadar yang kita tuliskan. Nah, sekarang tantangannya apa ya Umi? Umi kan sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari teman sampai dengan sekarang ya Umi ya. Nah, itu tantangan dari teman-teman terkait dengan 3 buku syukur itu apa sih yang paling banyak tantangan atau kendala dari mereka itu apa Umi? Sebenarnya mereka itu nggak ada kendala karena kita juga udah membagikan setiap hari. Setiap hari itu kan Bu Mila itu kan membagikan, Bu Indah ya kan memberikan video-video pendek terkait dengan materi kita. Seperti kalau ada persoalan dengan ring 1 gitu. Ya, itu ada ring 1, ring 2, ring 3 yang harus diselesaikan. Ring 1 itu apa aja, ada dijelaskan di sana. Ring 2, ring 3. Artinya teman-teman ini hanya butuh usaha yang maksimal aja sih menurutku. Yang kedua, ikhtiar yang ikhlas. Yang ketiga, mau belajar. Karena kalau hanya di grup terus hanya ngobrol-ngobrol sendiri-sendiri, silaturahim boleh. Tapi tujuan kita di grup ini kan belajar. Belajar, betul. Coba ngelihat lagi scroll video di atas yang belum ditonton, didengarkan, dibintangi, terus sesudah itu coba disimpan. Jadi kan bisa diulang-ulang. Oh ya ini aku belum ini di sini. Oh ini aku belum ini di sini. Gitulah sayang.